pagi Bapak, perkenalkan saya Valentina Kasra Putri, NIM saya 21030110022. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, tujuan saya ke sini, saya hendak mewawancarai Bapak tentang apa media yang Bapak terapkan ketika mengajar teks narasi di kelas, dan saya butuh ilmu dari Bapak bagaimana cara mengajar supaya siswa supaya guru disenangi banyak siswa. Nah, untuk itu bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya memulai wawancara ini? Baik, terima kasih Kak Valentin ya. Iya. Nama saya Inu Aditya Auzar. Saya bekerja di SMK Negeri 3 ini sejak tahun 2013. Atau mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ngajar di SD, tahun 2009 start jadi guru. Begitu. Kita langsung saja Pak, saya alurkan pertanyaan. Nah, saya mau bertanya tentang Bapak mengajar teks narasi di kelas. Metode pembelajaran apa yang cocok untuk mengenal teks narasi di kelas Bapak? Kalau metode yang saya gunakan, metode pembelajaran bervariasi. Umumnya yang saya gunakan discovery learning, kemudian contextual teaching learning, dikombinasi juga dengan metode demonstrasi. Itu. Nah, media apa yang Bapak kembangkan agar siswa Bapak mudah mengerti apa yang Bapak ajarkan? Kalau untuk teks narasi itu kan teks yang bercerita, berarti ada alur ceritanya. Biasanya media yang saya gunakan atau pernah saya gunakan adalah media gambar berseri. Gambar berseri, di sana anak di situ untuk suruh memahami. Tapi sebelumnya kita harus masuk memberi pemahaman kepada peserta didik berdasarkan teori, bahwa teks narasi itu apa, strukturnya apa, termasuk kaidah kebahasaannya. Setelah mereka memahami tersebut, kita juga akan mengarahkan mereka untuk melakukan literasi. Kita akan mengukur mereka apakah terbiasa membaca cerita atau tidak. Nah, untuk membuat daya tarik, paling tidak memakai media pembelajaran yang saya tampilkan adalah media pembelajaran gambar berseri. Nah, seperti itu yang saya gunakan. Bapak ada membuat media digital untuk membuat siswa itu semakin tertarik untuk belajar gitu Pak? Dulunya waktu saya mengajar, kami kan tidak boleh diperbolehkan untuk membawa HP, tapi boleh menggunakan Infocus. Nah, Infocus itu ada yang saya gunakan melalui PPT, tapi ditampilkanlah dalam bentuk PowerPoint. Ya, tadi gambar berseri tadi. Gitu. Bagaimana mekanisme pelajaran yang Bapak terapkan pada saat Bapak memperkenalkan media yang Bapak bikin? Mekanismenya gini, saya harus mengetahui karakter peserta didik terlebih dahulu. Karena SMK Negeri 3 ini peserta didiknya agak berbeda dengan sekolah yang lain. Pertama, dominan pria atau laki-laki. Yang kedua, mereka juga punya background dari rumah yang berbeda-beda. Otomatis kesiapan belajar mereka harus dipahami dulu oleh saya, karena tidak semuanya sama. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua, saya karakternya suka bahasanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka yang awal, karena saya harus memberi perataan kepada mereka terlebih dahulu. Kalau sebagai guru, yang perlu dipahami kan ada beberapa hal dengan kurikulum 2013 ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar, berarti kesiapan peserta didiknya seperti apa. Nah, kesiapan ini kadang-kadang ada segelintir yang tidak dipahami, bahwa peserta didik masuk ke sekolah ini kan berbeda-beda. Ada yang sudah mampu membaca, ada yang tidak suka membaca atau suka mendengar. Nah, itu perlu diketahui oleh saya sebagai guru. Kemudian yang kedua, mereka mau gaya belajar seperti apa? Apakah mereka sukanya visual, melihat dengan tatap mata, tatap muka, suatu media, atau mereka suka audible, lebih suka dengan mendengar? Itu saya lakukan melalui tes diagnostik. Dan yang ketiga, baru saya harus tahu minat mereka belajar, karena tak semua mereka suka baca teks. Nah, cara mengukur minatnya kita bisa tanya kepada siswa secara personal, kamu minatnya di mana?
misalnya minatnya di olahraga, kita kasih teks narasi yang berhubungan dengan olahraga. Kalau ada minatnya istilahnya sains atau apa, saya lupa, maka kita cari teks narasi yang berhubungan dengan itu. Itu kita akan menarik mereka. Yang keempat, kita harus mengakui juga bahwa mereka punya kecepatan berpikir yang berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Di sini juga kita harus punya strategi tersendiri untuk menyamakan mereka supaya taraf mereka sama. Itu. Nah, Pak, kan teks narasi ini berupa teks yang bisa dibilang cukup panjang, ya, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak supaya siswa itu tertarik? Seperti yang Bapak bilang, di sini kan dominan laki-laki. Nah, terus satu kelas itu juga banyak pikirannya kan, nggak satu pikiran, nggak sejalan gitu. Nah, bagaimana cara Bapak membuat pelajaran, membuat kelas itu agar siswa itu tertarik mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Karena kan ini kan STM, Sekolah Teknik Mesin. Nah, tapi mereka juga harus belajar bahasa Indonesia. Jadi bagaimana supaya mereka tertarik sama pelajaran bahasa Indonesia, supaya mereka juga mengenal bahasa Indonesia, terutama teks narasi ini mereka bisa mendalami teks ini gitu, Pak. Cara saya yang pertama, harus tahu siswa ini suka membaca lah, suka menggunakan dalam bentuk visual kan. Yang kedua, kalau dia suka dengan lebih mendengar cerita melalui voice suara, dikasih dengan bacaan, mereka akan tidak maksimal. Nah, kemudian pertanyaannya, supaya mereka tertarik dengan teks narasi yang kita bagi seperti apa? Ya, teks narasinya kita sesuaikan dengan kondisi mereka. Mereka suka teks narasi yang bagaimana? Kalau seandainya saya kasih mereka teks Bulan Cahaya, mereka tak akan suka karena gue tebal itu. Kan gitu. Saya kasih, jadi teksnya itu, saya contohkan gini. Dulu di SMK 3 ini, saya pernah menjadi guru pembimbing daripada peserta didik yang SMK 3 ikut pertandingan menulis teks narasi, umumnya cerpen. Kemudian pertandingan di Bintan Agro sama perlombaan puisi. Saya bawa lah peserta didik 3 orang ini. Nah, kebetulan dari yang ketiga ini, satu yang nulisnya boleh dikatakan bagus. Pada saat itu juga mereka kebetulan pas tanding di Agro, yang satu nulis bagus juara 1. Nah, dia buat judul teksnya itu seperti judul bahasa Pemulung. Nah, ternyata setelah ikut pertandingan, anak SMK 3 itu juara 1 sebagai penulis. Pihak panitia membukukan hasil karya yang ikut tanding. Bukunya sekarang masih ada, yang mudah bersastra. Nah, untuk mempunyai daya tarik bagi mereka yang audible, suka mendengar, saya panggil satu peserta didik yang mahir membaca, suruh baca itu teks. Mereka kan tanya, ini anak SMK 3 nih, karena tulis itu. Misalnya Reza Yanti, SMK 3 Negeri Tanjung Pinang, judul cerpennya Pemulung. Dia baca lah depan kawan-kawannya. Bagi yang suka dengar, berarti dia makin tertarik. Ini isi kepala daripada kakak kelasnya yang udah tamat. Kemudian bagi yang suka melihat, suruh kasih aja buku itu, kamu baca langsung. Karena isinya menginspirasi lah. Kalau dibaca memang menarik. Itu siswa itu buat di dalam kamar, kami dibagi 2 kamar. Waktu itu 2 laki-laki, dia sendiri perempuan. Jadi kami pas paginya dikasih waktu untuk membuat di dalam kamar lah, membuat sambil baring-baring di kasur. Peserta didik yang tadi itu, yang cewek itu memang cepat menulis, yang 2 juga nulis bagus, tapi dia tidak dapat pilihan untuk juara. Nah, hasil bacaan itu yang ditampilkan. Jadi anak SMK 3 ini dia harus ada contoh real bahwa asumsi pemikiran jelek SMK 3 ini nggak bagus. Ternyata ada kakak kelasnya atau jiwa SMK 3 yang bisa mengorbitkan diri secara umum dengan cara juara. Satu, maka mereka akan termotivasi dengan hal itu. Yang kedua, STM kayaknya tak nyambung lah kalau untuk menulis. Ternyata ada peserta didik yang bisa menulis. Itu yang membuat mereka termotivasi, walaupun tidak semua. Itu Kak. Jadi Pak, apa tantangan Bapak untuk mengajar itu Pak? Kalau saya pribadi, saya kan mantan instruktur K13. Kalau untuk tantangan, boleh dikatakan tak ada. Justru kalau saya ngajar, jamnya sedikit kurang bagi saya. Karena saya harus mengubah karakter mereka. Rata-rata anak SMK 3, faktor eksternalnya adalah pengaruh dari luar. Imbasnya ke sekolah kita. Tantangannya paling mereka itu dominan ngantuk karena di luar begadang.
kemudian apa namanya, ada yang coba mentinggalkan diri artinya cabut itu, atau yang berbohong tak masuk alasan sakit malah gak sakit itu. Tapi kalau tantangan di kelas, kalau mereka ngantuk saya suruh cuci muka dulu, kemudian saya tanya mau belajarnya kayak mana, ya Pak kita sesuaikan gitu. Tapi kalau saya menganggap materi ini penting, saya anggap mereka semua visual dulu, mereka harus fokus kepada saya gitu. Kayak baru-baru ini saya bahas mengenai soal UN 2014, satu materi saja yang saya jelaskan mengenai ide pokok. Alhamdulillah mereka paham dan mereka tahu karakter saya. Saya harus tanya sesuatu supaya mereka berbicara. Saya nggak suka mereka diam, saya harus bongkar. Artinya you yang menentukan konsep ini, bukan saya, karena saya sudah tahu ilmunya. Saya mau kamu yang menjawab. Jadi dia tahu strategi saya. Walaupun mereka jawabnya belum benar, tapi menurut saya apa yang ada dalam kepala lewat keluar dari mulut atau tuturnya, berarti otak mereka bekerja itu. Karena saya harus latih mereka berkomunikasi, kemudian harus terbiasa untuk menjawab sesuatu, tidak hanya fokus diam. Intinya gini Kak, saya mau tidak student center, saya tak suka gitu aja. Saya mau student centernya siswa, jadi mereka yang aktif. Dan itu harus pakai strategi, harus ada pakai caranya, gitu yang saya. Nah Pak, saya juga dengar dari siswa-siswa di sini, Bapak adalah salah satu guru favorit buat mereka karena Bapak juga dekat sama siswanya. Boleh nggak Bapak berikan saya tips sebagai calon guru muda yang juga guru bahasa Indonesia agar saya juga dicintai siswa-siswa saya sama seperti Bapak dicintai sama siswa-siswa Bapak? Oh gitu. Gini Kak, kalau mau dibahas panjang, Kakak kan mahasiswa, saya juga mantan mahasiswa. Ilmu di kuliah itu harus betul-betul kita kuasai. Kalau kita lari kepada sertifikasi guru yang namanya gelar GR, itu ada 3 yang harus dikuasai seorang guru apabila bergelar GR. Yang pertama profesional, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial. Ini harus masak. Kalau profesional berarti urusan dengan mapel kita. Kita guru bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia harus betul-betul kuasai semua. Kenapa saya tanya di awal tadi? Pahami fonologi, pahami morfologi, sintaksis, perubahan kata menjadi kata benda, terus semuanya, puisi dan berbagai jenis-jenisnya. Kemudian roman, novel, pahami betul-betul. Itu berarti kakak kan profesional dalam bentuk teori materi bahasa Indonesia. Kalau bisa juga mahir berpantun, karena itu daya tarik pusat. Nah, tidak cukup hanya kakak dan abang yang menguasai teori pembelajaran bahasa Indonesia secara masak. Tentu harus punya strategi. Strategi ini namanya metode pembelajaran atau model pembelajaran. Induknya model pembelajaran. Mungkin tadi saya yang jawaban pertama itu saya lebih ke metode. Sebenarnya model pembelajaran. Model pembelajaran, dalam model pembelajaran itu ada metode pembelajaran. Kan begitu. Itu dikuasai Kak. Jadi saya menerapkan. Dulu saya kolot ke kelas pakai RPP. Kita tahu tak semua guru tuh membuat RPP-nya secara personal. Mereka ada caplok, barangkali termasuk saya. Tapi dikala kita caplok, itu kita dalami sebagai guru yang mau paham. Dia buat kegiatan inti, ada model discovery learning, berarti itu ada sintaknya. Umumnya mereka lebih cuma ngajar ceramah. Kalau saya dulu enggak. Oh, discovery learning sintaknya ada 5. Saya bawa RPP ngajar di kelas, macam mana stimulus siswa, kemudian macam mana siswa ini bisa mengidentifikasi masalah yang saya kasih rangkau setengah. Setelah sebulan berjalan, saya tinggalkan RPP ini, berarti saya sudah menguasai discovery learning. Itu saya coba lagi metode lain, problem based learning misalnya. Problem based learning berarti kita kasih masalah kepada siswa, sintaknya apa? Kuasai. Nah, untuk menyampaikan teori itu, teori bahasa Indonesia tadi kan perlu tadi strategi, model-model dan metode itu yang ingin dipahami siswa yang tanpa disengaja sehingga mereka menilai saya beda. Kenapa guru lain hanya satu arah, ceramah bla 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 gitu. Nah, kenapa saya gitu? Sebenarnya sama aja, tergantung gurunya lah mau belajar. Jadi itu. Yang ketiga, yang kedua, tadi profesionalnya kakak harus menguasai teori bahasa Indonesia sama cara-cara mengajar. Kepribadian Kak, ya kepribadian guru itu suka dinilai siswa. Kenapa saya favorit? Barangkali ada yang dinilai mereka kepada saya, gitu. Saya nggak pernah marah di kelas.
Kemudian seperti yang kakak tadi tanya lah, yang mana Pak Inu. Yuk cari Pak Inu siapa kan, padahal saya kan. Nah gitu. Jadi artinya gini, faktor eksternal, mereka punya masalah di luar. Sampai ke sekolah, kalau kita tambah masalahnya, mereka akan jadi tempat buangan lah bagi diri mereka untuk melampiaskan yang tak bagus. Tapi pada saat dia ketemu sama kita, dia merasa terhibur barangkali pertama. Terhibur, kemudian kita coba pancing mereka sehingga mereka nanti sampai curhat ke kita. Dikala itulah kita betulkan mereka. Artinya kepribadian kita terbaca oleh mereka, ini bapak ini kayak gini. Enak diajak bicara seperti itu. Nah, tapi kita harus juga pasang strategi lah, tak semuanya kita harus buka. Tengok kondisi. Saya tidak hanya anak murid, orang tua datang ke rumah, orang tua chat. Makanya yang dulu saya jadi wali kelas, apabila masuk semester baru saya dipindahkan, sudah tahu orang tua bilang, Pak tetap bapak aja wali kelas, tak bisa bu, karena pengaturannya dari sekolah. Gitu. Yang ketiga, saya suka peduli sama anak. Saya nampak gurau-gurau, tapi sebenarnya saya di belakang saya peduli sama mereka. Gitu, pedulinya kayak gini. Saya suka ajak mereka berbicara. Ada masalah di rumah? Tadi malam tidur jam berapa? Kenapa matamu merah? Uang jajan berapa? Gitu-gitu. Kok tak mandi ya? Kan gurau-gurau begitu. Tapi mereka senang dengan hal begitu. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, saya tak pernah judge mereka langsung. Kok gini ya? Kok gini? Gak pernah. Saya tahu ada yang bohong, saya tahu ada yang jujur gitu. Dan yang bohong tak mungkin saya salahkan langsung. Gitu. Saya harus buat perubahan bohongnya itu jadi jujur. Saya punya strategi. Pekan depan nanti bersulah, kemarin kau minggu lalu kau bohong kan? Kok bapak tahu? Tahu lah. Tapi waktu saya tahu dia bohong, dia tahu saya tak marah dia. Di situ dia punya nilai plus nilai saya. Besok-besok dia akan terus terang kepada saya gitu. Itu namanya strategi kepribadian. Nah, hal itu dilakukan tadi dalam bentuk kesosialan. Jadi 3 itulah yang kita lakukan ke sekolah. Itu kan bentuk sosial karena kita berkomunikasi kepada peserta didik. Itu yang buat saya, mungkin kamu udah dengar lah seperti apa saya. Gitu. Jadi bukan saya ini. Memang ada kawan-kawan di majelis rinci, Pak ini favoritnya di mana? Dia nggak tahu saya di kelas seperti apa. Di majelis saya gurau-gurau, di dalam kelas saya beda. Ketiga, keempat, kelima, saya kalau ada kelas kosong, kelas itu nggak kosong, gurunya nggak masuk, saya nggak ngajar di kelas itu, saya sering datang ke kelas itu. Saya buka diri. Favorit itu kan terpilih seluruh siswa yang ditanyakan satu-satu, siapa guru pilihan kamu kan gitu. Nah, tujuan saya bukan mau cari guru favorit. Saya tahu akhlak anak SMK 3 seperti apa. Dikala guru piket bilang, Bapak Ibu sudah jam masuk kelas, ada kelas yang gurunya tak ada, kelas sekian, ruang sekian, Ibu itu sudah nitip tugas. Saya cam itu kelas. Nanti guru lain dah masuk, saya ngomong sama guru piket, ruang berapa tadi Bu? Pak ini mau masuk, saya masuklah. Saya masuk itu saya buka diri, saya cuci otak mereka. Gitu. Bahkan banyak mereka yang bilang, Pak kenapa Bapak yang tak ngajar di kelas kami? Gitu. Tapi saya lontarkan strategi saya macam mana saya ngajar sementara, terus saya ajak mereka bercengkerama, mengetahui kehidupan mereka di luar seperti apa, sehingga timbul mereka, kenapa Bapak tak ngajar di kelas kami aja Pak? Dia ngomong gitu pasti terbesit dalam hati atau pikiran, bapaknya nak ngajarnya gitu. Kenapa Bapak tak ngajar di kelas kami aja? Berarti kan ada yang dinilai dia dari kita. Nah, tak bisa karena yang ngatur sekolah. Nanti kalau untuk naik kelas kamu silakan rembuk ke kurikulum lapor, Pak kami minta bahasa Indonesia ganti dengan Pak ini, itu boleh. Tapi kalau sekarang berarti saya bersaing dengan guru yang kamu ngajar, sama aja gurunya, tetap mereka jawab beda Pak. Nah gitu, beda Pak di situ. Sehingga apabila ada pemilihan hari ulang tahun guru, tentulah ada rekrutan guru favorit. Dikala dikasih kertas, dia mereka ingat saya lah, tulis saya. Ini Pak ini gitu. Padahal saya tak ngajar di kelas itu. Itu yang saya suka lakukan, kesosialan yang ketiga tadi. Jadi profesional, kepribadian, sosial. Itu. Udah. Itu. Yang pernah dialami malah kebalik, murid pula yang jatuh cinta dengan saya, tapi yang perempuan betul-betul jatuh cinta. Itu. Ya saya tetap pujuk dia lah, tak bisa saya bilang gitu. Ya pastinya dia suka sama saya. Ya guys, saya kata bisa, saya guru kamu. Saya udah tua, saya bilang gitu. Enggak bisa, saya sudah punya istri juga. Awalnya ngotot, tapi saya bujuk itu akhirnya berhasil. Nah, seperti itu karena dia menganggap ada yang beda gitu. Itu Kak. Nah.
Banyak juga tantangannya Pak. Wih banyak, maunya belajar lah di Gang Salam Batu Lapan, ada dukun sini. Nanti edit tuh videonya, masuk YouTube kacau. Iya Pak. Baiklah Pak. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, sudah mau sharing ilmunya sama saya. Ya semoga Bapak juga semakin sukses, semakin jadi guru favorit di sekolah ini. Sekian, terima kasih Bapak. Sama-sama Kak Feli. Terima kasih.